selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih untuk kalian yang masih setia menunggu kelanjutan cerita ini. Yuk kita langsung aja ke ceritanya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Episode ketiga. Matahari menyambut cerahnya pagi. Cahayanya memantulkan warna keemasan di hamparan gurun pasir. Derap langkah terdengar dari kejauhan dan berhenti ketika mereka melihat sosok gadis yang tergeletak tak berdaya. Siapa? Kau Elia. Saat dia merasakan ada tangan yang menyentuh rambutnya. Di waktu yang sama, bayangan sang kakak hadir. Namun bukan kakaknya saja yang berdiri di hadapannya. Nina, tunangan kakaknya, pun ada di sampingnya. Nina memeluk lengan Eson dengan erat sambil tersenyum licik ke arah Elia. Saat itu Eson mengatakan, "Aku akan menikah dengan Nina. Elia, kelak kamu harus menjaga dirimu sendiri." "Tidak," pinta Elia parau saat mendengar perkataan kakaknya sambil mendorong dada yang ada di depannya. Mata Elia langsung terbuka. Dilihatnya sosok pria bertubuh kekar, berambut merah, dan bermata hijau itu berada dekat dengannya. Matanya yang tegas sedang mengamati Elia dalam diam. Tiba-tiba pria itu membuka kardigan yang Elia pakai. Elia pun terkejut dibuatnya. "Apa yang kamu lakukan?" kata Elia ketakutan. "Tolong, tidak ada senjata," kata pria itu sambil melihat ke arah pria yang ada di belakangnya. "Mutus, kewaspadaanmu terlalu berlebihan," kata pria yang baru saja menunggangi seekor unta. Pria misterius yang menutupi kepalanya dengan kain ungu dan menyisakan kedua mata birunya yang indah. Dia berjalan mendekati ke arah Elia dan berkata, "Dia hanya memeriksa, Nona jangan salah paham." Elia terdiam. Bahasanya aneh, batin Elia sambil memandangi pria bermata biru itu. "Kalian?" tanya Elia. Namun Elia tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia sangat terkejut dengan bahasa yang diucapkannya. "Hah? Aku bisa bahasa mereka?" batin Elia. "Namaku Lita, dan dia Mutus," katanya memperkenalkan diri. "Kenapa Nona sendirian di tengah gurun seperti ini? Jika berbaring 1 jam lagi, Nona akan mati karena dehidrasi," lanjutnya. "Gurun pasir? Bukankah aku di London?" batin Elia keheranan. Dia pun melihat sekitar dan yang dilihatnya hanyalah hamparan pasir yang sangat luas. "Ini di mana?" tanya Elia. "Ini adalah Mesir, negeri dewa matahari," jawab Lita. "Siapa namamu?" lanjutnya. "Mesir? Kenapa aku ada di sini?" batin Elia kebingungan. Elia masih terdiam dan mengingat apa yang terjadi terakhir kali sebelum dia terdampar di padang pasir. Sebelumnya, Elia sedang menceritakan sejarah Mesir kepada kakaknya. Saat itu Elia berkata, "Kalau tentang sejarah Mesir, aku cuma tahu Rameses II. Aku sudah ingat, istri kesayangan Fir'aun bernama Nefertari," ucap Elia tiba-tiba. "Nama Mesir yang cocok denganmu," pinta Lita setelah mendengarkan jawaban dari Elia. Elia pun tersadar dari lamunannya. Setelah mendengar perkataan dari Lita, dengan sedikit panik, Elia berkata, Tidak, aku bukan." Namun, perkataannya dipotong setelah melihat tatapan memohon dari Lita. "Nona Nefertari, sebenarnya kami sedang dalam masalah. Aku rasa hanya kamu yang dapat membantu kami," kata Lita. Dia tidak mendengarkan penjelasanku," batin Elia. Elia bangkit dari pasir yang sedari tadi menemaninya. Elia pun menjawab pernyataan Lita. "Maaf, walaupun aku sangat berterima kasih pada kalian karena sudah menyelamatkanku, tapi aku harus segera pulang." Tapi jalan ke bandara ke arah mana?" batin Elia sambil melihat sekeliling mencari arah pulang. Lita pun terkejut mendengar jawaban tak terduga dari Elia. Namun Saat melihat Elia yang kebingungan, Lita pun mendapatkan ide.
Jika kamu bersedia membantu kami, besok kami akan mengutus orang untuk mengantarmu pulang, pinta Litah. Kalian bisa mengantarku pulang? Tanya Elia menoleh ke arah Litah yang ada di belakangnya. Namun, tiba-tiba tubuh Elia seperti diangkat oleh seseorang. Motus, dialah pelakunya. Dengan mudahnya mengangkat dan meletakkan Elia di bahunya. "Ya!" teriak Elia. "Buat apa diskusi lagi? Langsung bawa saja," kata Motus kepada Litah. "Turunkan aku," pinta Elia sambil memukul-mukul punggung Motus. "Motus, jangan kurang ajar begitu. Bagaimanapun tetap harus meminta persetujuan Nona Nefertari," kata Litah yang terkejut dengan perbuatan tiba-tiba Motus. Dengan mata tajamnya, Motus berkata, "Litah, kita tidak ada waktu untuk berbicara dengannya lagi. Aku masih banyak urusan. Bocah ini berambut emas dan bermata biru. Jarang sekali bisa menemukan seperti ini. Pasti bisa memenuhi rencana dia. Aku rasa Nona Nefertari adalah pilihan yang paling tepat," lanjut Motus. "Hei, aku belum menyetujuinya," jawab Elia sambil berusaha turun dari gendongan Motus. "Nona Nefertari, kami hanya meminta bantuan Nona untuk hadir di malam pesta malam ini. Besok kami pasti akan mengantarmu pulang," pinta Litah. Elia pun langsung didudukkan di atas kuda milik Motus. Tak lupa, Motus pun naik dan langsung memegang kendali atas kudanya. "Pegang yang erat, ini adalah kuda kesayanganku. Namanya Kristal Hitam. Orang biasa tidak akan aku biarkan menaiki kudaku ini," kata Motus sambil mulai menjalankan kudanya. "Heya!" Kuda pun berlari dengan kencangnya. Dalam ketakutannya, Elia hanya bisa pasrah dan berpegangan pada Motus yang fokus menjalankan kudanya. "Kakak, aku belum mau mati. Siapa saja, beritahu aku sebenarnya apa yang terjadi," batin Elia. Selama perjalanan, Elia terdiam. Hanya derap langkah kuda yang terdengar, hingga sampailah mereka di tujuan. Elia sangat terpanah dan kagum akan bangunan yang berdiri kokoh dan mewah di depannya. Ukiran-ukiran yang terpajang di setiap dindingnya menambahkan kemewahan di setiap sudutnya, dan tak lupa warna emas yang mendominasinya. "Mesir? Ini adalah Mesir kuno?" kata Elia tidak percaya ketika dia menginjakkan kakinya ke area istana. Ekspresi tidak percaya terlihat jelas pada Elia yang membuat Motus keheranan. "Pertama kali datang ke Tebes ya?" kata Motus akhirnya. "Tebes?" tanya Elia seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ini adalah ibu kota Mesir. Apa kamu tidak pernah dengar?" tanya Motus. Tebes adalah kota agung dalam sejarah yang hilang termakan waktu. Kota yang dijuluki abadi ini adalah kota tempat hidup sekaligus kuburan para Fir'aun. Kota yang makmur dan menggemparkan dunia di zaman sebelum Masehi. Nah, bagaimana dengan ceritanya? Penasaran dengan kelanjutannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.